Sehat semua. Alhamdulillah. Ibadahnya lancar. Alhamdulillah. Tambah sabar. Insyaallah. Makin bersyukur. Iya, Pak. Lembut hatinya. Harmonis rumah tangganya. Saya doakan putra putri anak cucu panjenengan makin baik solih solihah. Amin. Saya doakan dari lubuk hati yang terdalam bagi ibu-ibu yang belum punya mantu segera Allah berikan mantu, yang belum punya cucu segera Allah berikan cucu. Dan tapi yang paling dahsyat Bu ternyata dalam hidup ini bagaimana kita mengimani takdir Allah. Kenapa? Karena 1000 kebaikan yang kita lakukan Bu bisa gugur ketika orang itu tidak menerima takdir Allah. Makanya ketika kita itu diuji oleh Allah, perhatikan 4 hal. Jadi terutama kalau kita diuji sakit ya Bu ya, terutama ya. Itu sebenarnya nggak hanya sakit saja, tetapi biasanya orang kalau sakit itu kadang-kadang banyak nggak sadarnya kalau dirinya sedang dirusak oleh syaitan. Ya. Makanya ketika kita diuji oleh Allah itu yang pertama sabar. Sabar itu tidak ada batasnya loh Bu. Ya. Sabar itu pahalanya Masya Allah tanpa batas. Kemudian ikhlas. Bu, ikhlas itu ternyata tidak gampang. Kemudian sabar, ikhlas, ridho. Ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akhirnya datang juga. Ya, silakan Bu, ini Bu Mala teman kita, saudara kita juga. Ya. Nah, Bu, kursinya sudah disediakan tuh Ibu kok. Jadi sabar, ikhlas, ridho. Satu lagi apa Bu? Husnudzon ilallah. Husnudzon ilallah. Bersangka baik kepada Allah. Siapa yang diuji oleh Allah dengan sabar, pahalanya nggak putus-putus. Sabar itu tidak berdiam diri loh Bu. Sabar itu mencari solusi jalan yang terbaik ketika diuji oleh Allah dengan hal yang tidak menyenangkan. Jadi sabar itu ya tidak berdiam diri, tapi mencari solusi jalan keluar yang terbaik yang dibenarkan oleh Allah. Sakit nggak usah ngedumel, berkeluh kesah malah nggak manfaat, malah merusak hati, buang energi, tambah penyakitnya bertambah dan mempercepat mati. Makanya kenapa Bu, Nabi Ayub seorang nabi ujiannya sangat berat sekali. Ibu pernah nggak saya ceritakan seorang wanita yang mungkin di dunia ini paling berat ujiannya. Bayangkan dalam satu hari 5 orang yang dikasih, yang dicintai dimatikan oleh Allah. Sudah pernah dengar kisahnya? Belum ya? Emang belum saya ceritain ya? Baik, nanti akan saya ceritakan insya Allah. Sabar itu Masya Allah. Makanya betapa banyak orang yang diuji oleh Allah sabar itu kan dalam 3 hal. As-sabru fit ta'atillah. Sabar dalam taat ibadah kepada Allah. As-sabru fit tarkil ma'asi wa dzunub. Sabar dalam meninggalkan maksiat dan dosa. As-sabru anid dunya awil musibah. Yang ketiga, sabar terhadap ujian-ujian dunia dan musibah. Ulangi ya. Jadi sabar terdapat dalam 3 hal. 1, as-sabru fi ta'atillah. Sabar di dalam taat ibadah kepada Allah. Yang kedua, as-sabru fi tarkil ma'asi wa dzunub. Sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan dan dosa. Nah, yang ketiga, sabar terhadap ujian-ujian dunia. Termasuk musibah, termasuk sakit dan lain sebagainya. Kehilangan, ketipu, ditipu. Ya. Bu, apalagi yang dirasakan paling berat itu kalau kehilangan orang yang dicintai. Makanya ungkapan tentang kematian sangat syahdu dan menyentuh ya. Kalau sudah tiada baru terasa. Sungguh kehadirannya sangatlah berharga. Karena itu jangan sia-siakan dia selagi masih ada. Kalau sudah
tiada, baru terasa. Sabar diuji oleh Allah Nabi Ayub. Itu kalau ujian menurut ibu yang paling berat, yang paling utama sabarnya Nabi Ayub atau Nabi Yusuf? Nabi Yusuf itu ujiannya sabar. Gimana enggak? Akan sabar dalam meninggalkan maksiat dan dosa. Gimana Bu? Seorang wanita cantik Zulaiha permaisuri Mesir loh Bu. Istrinya Perdana Menteri atau seorang raja di Mesir itu waktu itulah. Selain cantik Bu, wajahnya merdu suaranya. Sudah tertutup semua. Kemudian dipanggillah Yusuf dengan panggilan yang begitu menyentuh. Yusuf. Kalau manggilnya Ucup gitu kayaknya gak tertarik. Makanya ketika Nabi Yusuf beberapa langkah melangkahkan kaki itu, kemudian diselamatkan oleh Allah dengan Allah tampakkan dua hal. Apa Bu? Ditampakkan ini loh, neraka itu azabnya seperti ini. Kalau kamu sampai berzina azabmu, maka karena melihat azab neraka yang begitu ngerikan jadi nggak nafsu. Yang kedua, dalam berarti apa? Diselamatkan Allah tampakkan keadaan ayahnya yang buta, yang dalam keadaan sakit dan sedih. Makanya ada sebagian orang alim atau orang yang berilmu mengatakan ketika seseorang itu landasannya zikrullah ya, landasannya dia mengingat Allah dan takut cinta kepada Allah, dia ingat kalau dia berbuat dosa, maksiat, zina, mencuri, membunuh, berjudi dan lain sebagainya itu, ingat akan azab neraka, insya Allah dia nggak akan jadi. Dan dia kalau ingat akan orang tuanya, apalagi kalau orang tuanya itu lagi sakit, itu akan menjadikan nafsu yang buruk tadi insya Allah nggak akan dia teruskan. Nah pertanyaan saya, mana yang lebih utama? Sabarnya Nabi Ayub yang diuji oleh Allah dan mengatakan Nabi Ayub itu punya 12 anak, setiap bulannya meninggal satu, jadi dalam 1 tahun itu meninggal semua, dikasih penyakit yang berat, Allah alam ya. Tapi yang jelas kisah yang paling sering kita dengar adalah sakit yang berat yang dari penyakitnya itu sampai istrinya pun meninggalkan. Jadi yang paling utama sabarnya siapa? Sabarnya Nabi Ayub dan Nabi Yusuf dan semua Nabi dan Rasul. Iya. Ya. Jadilah itulah. Ya. Jadi sabarnya Nabi Yusuf, Nabi Ayub dan semua para Nabi dan Rasul. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Yes, pokoknya begitu deh. Ternyata. Ya sabarnya itu. Dan sabar itu tidak ada batasnya. Sampai mati. Makanya kalau orang diuji oleh Allah tuh sabar, ikhlas, ridho. Makanya ridho, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Tapi dalam kaitannya ridho itu begini Bu. Orang yang ridho itu enggak ada dalam benak dirinya itu kecuali inilah memang yang terbaik menurut Allah. Makanya apa? Di dalam ridha itu ada qanaah. Qanaah itu nerima ing pandum, menerima apa adanya. Makan pakai tahu tempe, alhamdulillah. Yang penting nggak tiap hari kan. Karena kalau makan pakai tahu tempe tiap hari bisa mengakibatkan darah tinggi kan. Iya. Ini lagi. Orang yang ridha tuh buat nyaman aja. Contoh, ketika dia di fisik ya, katakanlah hidungnya pesek gitu. Dia alhamdulillah, dia hanya berpikir, fungsi kok. Nah, daripada mancung pilekan terus. Lu masalah kan, Bu? Mancung tapi pilekan terus, mancung umbulan terus, mancung wah. Gak bisa fungsi, gak bisa merasakan aroma. Ada. Orang yang ridha dengan takdir Allah, ridha dengan ketentuan Allah, ridha yang di Allah berikan. Wah, paling nikmat hidup itu, Bu. Enggak perlu kesal dia. Karena semuanya, Bu, seenak-enaknya makanan pada akhirnya jadi kotoran juga kok. Sekarang saya tanya, Ibu pilih mana?
makan pepes, makan rendang, makan opor, ya, makan dendeng, ya, itu halal, ya. Dengan makan tahu tempe haram, pilih mana? Makan pepes, makan pakai rendang, pakai dendeng, ya, pakai opor, pakai rendang, halal, ya. Dengan ibu makan pakai tahu tempe tapi haram, pilih mana? Udah saya duga mesti jawab itu ibu. Nah, jadi artinya apa? Kalau ada itu alhamdulillah. Kenapa bu tadi bu? Mulai hari ini nggak perlu kita berkeluh kesah. Kenapa? Berkeluh kesah itu nggak menyelesaikan masalah, ngerusak hati, buang energi, mempercepat mati. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang nggak punya sifat ridho itu cenderungnya orangnya tuh serba berkeluh kesah, serba merasa ini, merasa itu. Tapi kalau orangnya tuh dengan keridhaan, dia nyaman dia. Ya. Makanya orang yang seperti ini nikmat hidupnya. Nggak pernah iri dengan pemberian Allah kepada orang lain. Ibu, maaf ya, ini ada satu kisah menarik. Di akhirat nanti ada orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Tahu nggak amalannya? Amalannya biasa aja, nggak istimewa lah. Bahkan mungkin dia nggak haji, nggak umroh, memang nggak ada duitnya. Ya sholat sunnah ya kadang iya, kadang enggak. Ibu tahu apa amalan utamanya orang ini dimasukkan ke dalam surganya? Karena orang ini tidak punya sifat hasad, iri, dengki, dendam. Dia selalu ridho dengan ketentuan Allah. Nah, baru yang keempat, husnudzan. Selalu bersangka baik kepada Allah. Bahkan ketika diuji itu begini bu, dia langsung ini, aku yakin inilah yang terbaik menurut Allah untukku. Dengan senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya akhirnya datang juga. Ya. Ini Bu Rini bu, saudara kita juga bu ya. Bu, ketika orang husnudzan bersangka baik kepada Allah itu nikmat sekali. Ibu ngerti nggak? Bentuk sangka baik itu, kalau ada teman sahabatnya diberi rezeki, dia mendoakan yang baik loh bu. Ya Allah, tetapkanlah teman sahabatku yang kau beri rezeki itu, dia dalam keadaan bersyukur kepadamu ya Allah dengan nikmat yang kau berikan. Kalau ada temannya kena ujian yang tidak menyenangkan, dia berdoa juga, ya Allah berikanlah kesabaran kepada teman sahabatku itu ya Allah. Dengan kesabaran yang baik. Nah, orang yang dalam hidupnya bisa memiliki 4 hal tadi, ya. Apa tadi? Sabar, ikhlas, ridho, dan bersangka baik kepada Allah. Masya Allah. Ibu ingat kata Allah dalam hadis qudsi, Anna inda doni abdi bi. Aku akan mengikuti sangka duga hambaku. Kalau hamba itu bersangka baik, Allah akan tolong bu. Artinya sangka baik itu dia selalu kaitkan dengan Allah. Namanya mengkaitkan dengan Allah itu nikmat hidup nih bu. Semua memang titipan Allah kok. Semua ujian dari Allah kok. Ini semua ini milik Allah kok. Pemberian Allah. Dia nggak akan sombong. Dia akan gunakan kenikmatan Allah itu untuk sebaik mungkin di jalan Allah. Nah, semoga kita dapat memiliki 4 hal tadi. Amin ya rabbal alamin. Ya. Sabar, ikhlas, ridha, dan husnudzan ilallah. Husnudzan artinya bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala.